kasih. Kami katakan kami mau setia kepadamu Tuhan. Di tengah apapun yang menimpa, yang menekan, kami mau setia. Karena Yesus sudah setia buat kami. Tuhan sudah setia dengan karyamu bagi kami. Sehingga engkau mau datang ke dunia, mati di kayu salib, engkau bangkit, dan engkau Tuhan yang berdaulat di langit dan di bumi. Urapi kami, kuduskan kami, pikiran kami engkau kuduskan Tuhan, senantiasa. Seperti Yohanes bilang dalam Yohanes 15, engkau sudah bersih karena firman yang kita dengar, kita terima, dan itu membuat kita semakin mengerti rencana Tuhan. Berkati kami Bapa, pemuritan JDC ini diberkati. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami, roh ngantuk, roh gelisah, roh yang menekan, kuasa-kuasa jahat yang mau coba curi damai sejahtera, sukacita, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan ya. Selamat siang Ibu Ikim. Jangan tertunduk, lihat saya. Ya. Saya mau bersaksi sedikit ya. Betul, kesetiaan itu Bapak Ibu. Satu pelayanan itu membutuhkan tahan uji. Hari Sabtu kami kemarin, kami pelayanan di Cilengsi. Memang rutin sebulan sekali di rumahnya Bapak Daniel Harefa ya. Nama pelayanan kami PSA Cilengsi, Paguyuban Suluh Asih Cilengsi. Persekutuan Terang Kasih artinya bahasa Indonesianya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami berangkat itu sudah 2 jam lebih di jalan. Sampai di sana hujan, petir. Pulang 2,5 jam. Saya bilang, kalau saya tidak punya daya tahan stres ini, tidak punya daya tahan setia, tidak akan saya ulangi. Ya, tiap kesana pasti ujung-ujungnya hujan. Ya, karena ya di sana kan banyak penguasa gelap ya. Kan gereja tidak boleh berdiri di sana. Gerejanya gereja rumah. Ya, puji Tuhan kami pelayanan di sana diterima oleh warga. Ya, bahkan untungnya Pak Daniel akrab dengan lingkungan, termasuk dengan ustadz dan kiai di sana. Ya, jadi 2,5 jam pulang macet dan hujan Bapak Ibu. Ya, berangkat 2 jam. Ya, saya cuma bilang, wah Tuhan kalau nggak setia ini, saya bilang, ya bubar, vaya kordios, balik kanan pulang. Tapi saya setia Bapak Ibu, karena saya tahu panggilan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu di sana, kami tuh pelayanan bisa berbiasa bersepuluh ya. Kemarin tuh lumayan banyak jiwa-jiwa, jiwa baru lagi. Ya, ada seorang ibu 65 tahun, baru 15 tahun jadi Kristen, tapi tidak pernah baca Alkitab. Di rumah anaknya, dia tinggal sama anaknya. Kalau di kampung dia di GKJ, Gereja Kristen Jawa. Tapi di sini anaknya jadi Islam. Otomatis tidak ada support dia, tidak pernah ke gereja. Jadi Pak Daniel yang melayani menginjil lagi. Terus ada satu bapak orang Ambon, ya, wah datang Dendi Bapak Ibu pakai jas gitu ya, dalamnya kaos kerah, wah Dendi pokoknya. Ternyata 40 tahun sudah jadi Islam. Ya, dan temennya ada orang Ambon juga yang narik dia. Pak Pendeta, saya bawa dia.
Saya ajak dia ke ibadah ini. Ya, itulah Bapak Ibu. Ya, saya cuma bilang Tuhan aja mau datang ke dunia demi kita, demi satu jiwa. Saya cuma bilang, Tuhan, saya 2,5 jam ke situ, pulang ke Depok 2,5 jam hanya untuk mereka, Tuhan. Tapi saya katakan Tuhan senang. Ya, Tuhan, inti dari pelayanan itu apa? Jiwa, amin. Bukan bangunan. Inti dari pelayanan itu adalah kita menarik jiwa untuk Kristus. Ya, satu saat kelak pelayanan ini akan berkembang, akan berbuah, Bapak Ibu diberkati. Ya, kalau saya berkatnya ada sendiri. Ya, seperti tadi Ibu Rita bilang, almarhum Pendeta Yusuf Roni itu tahun 80-90 di UKI itu jam 6 pagi ibadah. Jam 4 orang udah penuh di lantai 3 serbaguna. Ya, sampai duduk di bawah, sampai duduk di tangga-tangga. Ya, Bapak Ibu, mari kita mau bekerja untuk Tuhan. Rebut jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amin. Ya, dan tetap semangat. Ya, jangan sampai persoalan kita menguasai pikiran kita. Mari kita buka Ibrani 6. Ya, Ibrani 6. Ibrani 6 ya, ayat 9. Ya. Haleluya. Ya. Saya bilang sama Pak Daniel, siap-siap kau jadi hamba Tuhan. Ya. Dia punya hati tapi latihannya berat, saya bilang. Jadi hamba Tuhan tuh latihannya berat, Bapak Ibu. Berat latihannya. Ya, karena apa? Karena dilatih kita, daging kita dihabiskan. Ya. Jadi kalau mau melayani Tuhan hanya sekedar kulit luar, gak usah. Karena kita melayani Tuhan itu esensinya apa? Kedagingan harus mati. Ya, manusia kita harus mati. Ya, tapi manusia roh kita makin kuat, ya, makin besar. Ibrani 6 ayat 9. Topik dari Lembaga Alkitab Indonesia ayat 9 sampai yang ke-20 adalah ketentuan dari perjanjian Allah. Ya. Saya tidak khotbahkan semuanya karena meaningful, Bapak Ibu. Banyak artinya kebenaran-kebenaran yang kita bisa pelajari. Tapi saya akan bahas ayat 9 dulu untuk hari ini. Ya, supaya kita mengerti bahwa ada ketentuan, ada ketetapan dari perjanjian Allah dengan kita. Bukan sembarangan, Bapak Ibu. Berarti firman yang berlaku buat manusia kita yang percaya Tuhan Yesus, ada ketetapan demi ketetapan, ada ketentuan demi ketentuan. Selayaknya sebuah negara punya undang-undang, dan untuk implementasi kepada rakyatnya ada ketetapan, ada ketentuan. Begitu pula Allah dengan kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa perjanjian antara Allah dengan kita yang ada tertulis di dalam Alkitab berlaku sembarangan, tidak berlaku secara detail, salah. Ya, Alkitab berlaku secara keseluruhan, mengatur hidup manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ayat 9 mari kita baca. Dapat? Ayo, 2, 3. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik,
yang mengandung keselamatan. Paulus berkata kepada jemaat Tuhan ya di Ibrani ini, yang berkata, kamu itu punya sesuatu yang lebih baik. Itu juga berlaku buat kita. Seringkali kita tidak maksimal di dalam Tuhan. Seringkali potensi kita tidak kita keluarkan secara maksimal. Seringkali kesungguhan kita dengan Tuhan kita tidak kerjakan dengan maksimal. Akibatnya berkat yang kita terima juga gak maksimal. Akibatnya kelepasan ya, solusi pemulihan dalam hidup kita juga gak maksimal, Bapak Ibu. Ya, contoh konkret nyata, kesetiaan aja untuk ikut pemuritan, ya ada banyak orang yang ogah-ogahan. Padahal kalau mau dilihat arti firman Tuhan itu nilainya lebih dari ribuan keping emas. Nggak percaya? Ayo kita buka Mazmur 119. Ya, kita buka dulu Mazmur 119. Ayat 71 dan 72. Lihat ya Bapak Ibu, ternyata firman Tuhan itu sangat kaya, Pak Theo. Ya Bu Ikim, firman Tuhan itu sangat kaya, Pak Ardi. Ya, firman itu sangat wow. Orang kalau tahu rahasianya ini, dia akan singkirkan kalau bisa saya datang pemuritan. Orang akan singkirkan kalau bisa saya atur waktu saya untuk datang pemuritan. Kalau bisa persoalan keluargamu, saya akan datang pemuritan. Kalau bisa tubuh saya istirahat betul supaya saya Rabu siang datang pemuritan. Amin. Kita harus tahu Bapak Ibu, kita sedang terima apa? Ya, kita bukan buang waktu untuk belajar firman. Ayo kita baca ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Jangan waktu kita tertindas masalah, kondisi ekonomi, kondisi keluarga, kondisi apapun, lalu mulut kita bersungut-sungut, lalu mulut kita bicara yang tidak-tidak, lalu kita akhirnya undur dari Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Supaya aku belajar ketetapanmu. Ya, orang gak ngerti kalau gak belajar firman, bahwa Tuhan seringkali izinkan tekanan demi tekanan. Supaya apa? Supaya kita belajar firman. Ayat 72. Ini arti nilai dari firman. Ingat ya Bapak Ibu, nilai firman itu tidak sekedar nilai rohani. Saya cuma bilang demi nama Tuhan Yesus. Ya, kita sudah belajar arti rohani. Firman itu makanan roh, betul. Firman itu menyelamatkan kita, betul. Firman itu membuat roh kita bertumbuh, betul. Firman itu membuat kita membangun iman, betul. Tapi ini nilai tidak sekedar rohani. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Ayat 72. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Emas 1 gram sudah 1,88.
1.888.000, agak turun di angka. Ribuan keping. Bapak Ibu taruhlah satu keping 1 gram. Ribuan, paling sedikit 1.000. Saya tidak membuat satu analog, satu terminologi bahwa nilainya sama dengan uang. Tapi saya mau tekankan Bapak Ibu, berkat dari firman lebih dari segala-galanya. Amin. Amin. Ya, jangan anggap enteng firman Tuhan. Itu yang saya mau katakan. Nilai firman lebih dari segala-galanya. Jadi kalau ada di sini yang menganggap enteng firman, silakan. Kalau saya tidak mau. Saya tahu kunci firman itu lebih dari ribuan keping emas dan perak. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan katakan di ayat 9 Ibrani 6, kamu punya potensi yang lebih. Karena apa? Karena seringkali manusia kita biarkan untuk dikuasai daging. Dengar baik-baik, manusia kita seringkali kita dikuasai oleh manusia daging, sehingga manusia kita yang secara rohani punya potensi besar, akibatnya mati. Padahal Tuhan udah ngomong, Galatia 5 ayat 24 itu ayat sangat terkenal. Ayo kita buka yuk. Ya, Galatia 5 ayat 24. Tuhan ngomong apa di sini? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia, perhatikan, telah menyalibkan. Saya stop dulu di situ. Sejauh mana kita salibkan itu daging kita. Jangan pernah berdoa sama Tuhan, apalagi beranggapan daging. Daging itu apa? Dosa. Dosa itu apa? Baca dalam Galatia 5 ayat 19-21. Iri, takut, cemas, khawatir, amarah, kecewa, apalagi yang lain-lain. Jangan pernah beranggapan bahwa daging itu harus selalu diusir kayak kita musir setan. Ya, itu salah. Oh, saya harus doa pelepasan atas kecewa saya. Oh, saya harus pelepasan atas ketakutan saya. Salah. Dengar baik-baik. Terlalu banyak kita mengalami yang namanya klinik spiritisme atau spiritisme. Kita bermain, bekerja seperti dukun di dalam iman percaya. Ya, malas bagaimana? Gak perlu pelepasan. Malas bertobat, bangun pagi kerja. Amin. Tapi Tuhan bilang harus kita salibkan. Artinya kita matikan. Saya baca ayat ini dulu ya. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, potensi yang ada dalam diri kita, ayo kita bangkitkan dengan cara apa? Matikan, salibkan. Kolose 1 kita buka. Kolose 1 ayat 15. Ya, terlalu banyak orang yang yang menggurui Tuhan. Ya. Terlalu banyak. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Nah, Kolose 3, maaf. Terbalik. Kolose 3 tadi menyalibkan daging. Kalau kita tidak ngerti arti menyalibkan daging, Kolose lebih sederhana.
Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, makanya ada istilah fatalisme. Tahu fatalisme? Kisera-sera. Terserah Tuhan maunya apa. Itu bodoh buat saya. Maaf ya, bodoh. Tuhan tidak pernah kasih kita madesu. Tahu madesu? Masa depan suram. Nah, Tuhan tidak pernah kasih kita, beri kita hari depan yang suram. Tidak pernah. Tuhan hanya janjikan masa depan yang cerah, hari depan yang penuh harapan. Tapi bagaimana implementasinya dalam hidup kita? Ini yang penting. Manusia kita datang sama Tuhan dengan segala keterikatan. Dengar baik-baik. Manusia kita datang sama Tuhan dengan segala problematik, dengan segala keterikatan, dengan segala masalah, dengan segala kemalasan, dengan segala karakter yang gak benar. Lalu kita mau datang sama Tuhan, lalu kita bilang terserah Tuhan. Ya gak gitu. Jadi langkah awal bagi kita, mari kita kenali dulu diri kita. Harus mapping. Tahu mapping? Pemetaan. Jadi bukan semua dengan pelepasan. Khawatir pelepasan, kecewa pelepasan. Itu bodoh. Tapi yang ada apalah? Yang ada adalah pertobatan. Matikan di kayu salib. Kalau nggak ngerti matikan di kayu salib, ini Kolose 3 ayat 5. Baca yuk. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Stop dulu. Matikan dalam dirimu. Itu arti kata salibkan. Jadi setiap ada kecewa, setiap ada kemalasan, maaf ya, bahkan setiap lupa, enggan, matikan. Ya, matikan. Bahkan amarah, iri, ya. Kita lanjutkan. Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi Bapak Ibu, mari kita bertindak proporsional. Ya, keimanan Kristen itu bukan seperti dukun. Ada banyak orang bertindak seperti dukun. Maunya pelepasan, pinginnya Roh Kudus, ambil dong, saya punya kecewa. Salah. Harus kita yang matikan. Ya, karena hari ini banyak salah kaprah. Orang itu tidak suka dengan proses. Ya, tahu Bu Iin, proses. Orang cuma tahu outputnya, hasil, tapi tidak mau dengan proses. Akhirnya bagaimana? Kalau hidupnya tidak pernah mengampuni, hidupnya tidak pernah mengucap syukur, hidupnya kekurangan, hidupnya selalu dapat trouble, masalah, akhirnya nyalain Tuhan. Tidak begitu. Ayo, Tuhan bilang matikan dalam dirimu. Di Galatia 5, salibkan dagingmu. Supaya apa Bapak Ibu? Potensi kita itu keluar. Satu ayat lagi, bukti ya, Roma 12. Ayo kita baca yuk. Roma 12. Roma 12 ayat 2. Ya, saya cuma bilang Bapak Ibu, ini satu bukti konkret bahwa Tuhan itu bekerja
melalui firman, dan dia menghargai kemanusiaannya Pak Theo, kemanusiaannya Arnold, kemanusiaannya Pak Alin, kemanusiaannya Pak Ignatius, kemanusiaannya Bu Yuli, kemanusiaan kita semua, yang kita bisa bertindak. Amin. Jangan sedikit-sedikit kita minta Roh Kudus, bukan porsi Roh Kudus di situ, tapi porsi manusia kita, pikiran perasaan kita yang tunduk sama firman, dan kita ambil action apa? Kita matikan segala kedagingan, kita salibkan. Dengan kata lain, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan, ada kata larangan aktif. Jangan, don't be shaped as the world, ya. Jangan menjadi sama dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan, perhatikan, budimu, bukan rohmu. Dengar baik-baik, bukan roh kita yang berubah, bukan roh kita. Roh kita diduduki Roh Kudus, didiami Roh Kudus. Ngerti? Jelas ya? Roh kita didiami Roh Kudus. Tuhan berkata, tidak sama dengan dunia, bukan rohmu yang berubah, tapi siapa yang berubah? Budi kita, bukan budi Situmorang, Ahmad, ya. Tetapi yang berubah itu budi kita. Budi itu apa? Pikiran dan perasaan kita, jiwa. Jadi hari ini yang malas-malas, yang suka khawatir, yang suka cemas, yang suka baper, yang galau, yang suka hanya omdo, yang suka hanya ngebluffing. Ayo Bapak Ibu, mari change your mind. Alami metanoia. Metanoia itu perubahan pikiran, bahasa Yunaninya. Hidup kita diberkati loh, ya. Hari ini actionnya itu dalam dunia nyata. Makanya Tuhan bilang, Ibrani 6 ayat 9, potensi dirimu itu lebih besar Bapak Ibu, ya. Kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Koma, belum selesai. Tujuannya apa? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Ini hidup kita ini bukan hidup kayak zombie. Kak Pita tahu zombie? Tahu zombie? Tahu apa itu zombie? Nah, Pak Ardi tahu zombie? Pak Slamet nggak tahu zombie. Fani, zombie yang di film-film itu mayat hidup. Masa lupa sih nonton film? Kita bukan mayat hidup. Dengar baik-baik, kita bukan mayat hidup. Kita adalah manusia rohani yang hidup secara fisik, tetapi kita diberikan hikmat oleh Roh Kudus, yaitu manusia kita. Sehingga di Roma 12 ayat 2 kita ngerti mana kehendak Allah, mana bukan. Ya, itu yang penting Bapak Ibu. Kalau hidup kita di luar kehendak Allah, maka hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Ya, akibatnya berkat gak ada.
kere tetap kere. Maaf ya, saya tidak ajarin teologi kemakmuran. Susah tetap susah. Ekonomi tidak naik, nggak naik. Ya, nggak diberkati. Damai, sejahtera, sukacita nggak akan ada. Tapi kalau hidup kita di dalam kehendak Allah, kita tahu apa maunya Tuhan, kita tahu apa maunya Allah, maka kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu tujuan hidup. Karena kita bukan zombie, tapi manusia yang penuh dengan hikmat Tuhan melalui firman. Ada Roh Kudus. Karena kita percaya Kristus, ya. Ingat itu. Kita ini manusia yang penuh dengan hikmat Roh Kudus. Karena ada Kristus, ada Roh Kudus dalam diri kita. Koma, belum selesai. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah kita mengerti apa maunya Tuhan, ya, setelah kita mengerti mana kehendak Allah, mana bukan, maka Tuhan menghendaki kita tidak stop di pengertian yang demikian. Tuhan tidak menghendaki kita tidak bertumbuh. Saya ulang. Tuhan tidak menghendaki kita hanya sampai di pengertian mana kehendak Allah, mana bukan, tapi harus maju. Saya bilang tadi kita bukan zombie ya. Zombie itu kalau kita lihat di film-film, tahu apa zombie ya? Ya, zombie tahu, sering nonton kan? Ya. Ya, kalau nggak nonton filmnya Brad Pitt, apa World Z apa? Ya, itu bagus itu tentang zombie. Kalau zombie itu nggak bisa jalan kemana, dia lurus nggak bisa. Hidupnya muter-muter, mayat hidup itu muter. Kita bukan zombie, bukan mayat hidup. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Setelah kita tahu kehendak Allah atau bukan, kita harus melangkah maju. Apa itu? Ada stepnya. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Makin maju imannya. Ya. Makanya Bapak Ibu saudaraku sekalian, konsep ini berlaku dalam setiap bidang kehidupan. Pendidikan, bisnis, berkeluarga, bermasyarakat, ya, bahkan berpolitik, bahkan pelayanan. Karena inilah hukum Allah, hukum Tuhan yang berlaku bagi manusia kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu, mari. Tuhan tahu potensi kita lebih besar loh. Tuhan tahu kemampuan kita itu lebih besar. Tapi seringkali kita abai, kita ignore. Tahu Pak Alin arti kata ignore? Cuekin. Kita seringkali gak peduli sama Tuhan. Ah udahlah Tuhan, hidup saya seperti ini. Akhirnya lagunya favorit apa? Bu itu apa lagunya? Meskipun saya susah, tahu Pak Ardi? Menderita dalam dunia. Mau nyanyi lagu seperti itu? Saya nggak mau. Ya Bu Cukim, mau nyanyi seperti itu? Jangan. Mau susah Bu Ami? Nggak bisa ke Vietnam loh susah. Iya, itu lagu sesat. Buat saya lagu tidak alkitabiah. Tuhan tidak pernah memberikan kita kesusahan, menderita dalam dunia. Bapak Ibu, kalau kita berdiri di atas kebenaran firman, tantangan boleh ada, tekanan boleh ada, tapi jangan jadi susah. Amin. Jangan jadi susah, jangan jadi tertindas, jangan jadi korban masalah. Enggak. Tuhan bilang kamu lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Ya.
Hari ini kita belajar caranya bagaimana matikan daging. Nggak ngerti matikan daging. Kolose 3 ayat 5 dikatakan apa? Salibkan. Galatia 5:24 salibkan. Nggak ngerti salibkan, matikan. Ya, Kolose 3 ayat 5 dan 6. Ya, lalu Roma 12 ayat 2. Supaya kita memiliki pengertian yang benar Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini punya vision, bahwa hidup kita ini punya arah, bahwa hidup kita ini punya tujuan. Amin. Ya, punya tujuan. Sebelum ada 5 hal manifestasi manusia yang tidak mau potensinya naik. Kita baca Ibrani 12 dulu. Ayo, Ibrani 12. Ya, Ibrani 12 ayat 1. Ya, ini sebagai satu SOP kehidupan kita. Siapapun kita, berapapun usia kita, hari ini Tuhan berikan petunjuk sama kita. Ayo kita maju. Ya, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Saya sering sekali membacakan ayat ini supaya kita nempel gitu loh. Ya, karena kita mempunyai banyak saksi. Kalau ada banyak saksi di sekitar kita, ayo jaga hidup. Ayo ya, berjaga-jaga. Awasi pikiran kita, awasi perkataan kita, awasi hidup kita, supaya orang tidak tertawa sama kita. Bapak Ibu, engkau susah, nggak semua orang berdoa buat kita. Banyak yang tertawa sama kita. Amin. Diam semuanya. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu susah, nggak semuanya berdoa. Banyak yang tertawa. Syukuri. Ya Pak Alim. Ya, iya. Jangan kita berprasangka, oh semua orang support saya. Siapa bilang? Siapa bilang? Selalu ada dua sisi, baik dan buruk. Itulah hidup. Karena itu jaga-jaga. Mari kita berjaga-jaga. Mari kita serahkan hidupmu. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi saksi ini mengelilingi kita, gak akan lepas. Kemanapun kita pergi Bapak Ibu. Makanya banyak orang Kristen imannya gagal. Gak puas di satu gereja, pindah di gereja lain. Dia pikir, mungkin di gereja ini saya lebih hoki, lebih beruntung. Salah. Karena firman berkata, seperti awan yang mengelilingi kita, kemanapun ada, ikut. Amin. Ya. Jadi ayo milikilah pengertian yang benar tentang hidup, pengertian yang benar tentang potensi diri, pengertian yang benar tentang bagaimana kita mencapai sesuatu yang benar dan mulia di hadapan Tuhan. Kan slogan kita menua dalam kemuliaan Tuhan. Jangan menua dalam penderitaan ya. Ini pesan saya. Pesan Pendeta Binsar. Saya masih di JDC. Tidak tahu tahun depan Tuhan kirim saya ke Amerika mungkin. Jangan anggap remeh pekerjaan Tuhan. Tuhan anggap saya layak, saya keliling dunia. Goodbye JDC. Mau ikut, bayar sendiri. Saya ini abdi dalam loh. Saya ini abdinya raja. Raja bilang, pendeta bisa kamu ke sana. Saya ikut Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang stay there. Saya setia. Saya lakukan apa yang menjadi bagian saya. Saya setia. Tuhan bilang awan yang mengelilingi gak akan lepas. Marilah, apa yang harus kita kerjakan? Ini nih.
Ini seperti tanggalkan, seperti matikan atau salibkan, matikan pembaharuan budi, sama. Marilah kita menanggalkan semua beban. Apa beban kita hari ini? Persoalan kita, masalah anak cucu, masalah mantu, masalah anak, masalah masa depan. Tanggalin. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu takut, bunga di padang dia hiasi. Ya, itu gampang dinyanyikan, susah nggak dilakukan? Bu Meme, susah. Aduh, uang gua banyak sama orang nih, kata Bu Meme. Ya Bu Meme, belum kembali, gak usah dipikirin, serahkan sama Tuhan. Ya, saya cuma bilang Bapak Ibu, tanggalkan beban. Kalau nggak tanggalkan beban, kita tidak berkenan sama Tuhan. Catat baik-baik. Ini statement saya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tanggalkan beban. Kalau nggak tanggalin beban, engkau tidak berkenan sama Tuhan. Yang kedua, menanggalkan semua dosa. Itulah daging. Ayo, tanggalin khawatir, tanggalin amarah, tanggalin cemas, tanggalin kesel, tanggalin kecewa. Tanggalkan semua itu. Amin. Ayo, hanya Tuhan yang kita punya. Bilang sama diri kita, bukan uang yang saya punya, hanya Yesus yang saya punya. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Ya, nantilah nyanyi ya. Ini contoh. Sekali Yesus tetap Yesus. Tanggalkan beban, itu sampah Bapak Ibu. Tanggalkan daging. Walaupun temptationnya atau godaannya setiap saat, tanggalkan. Lalu Tuhan bilang apa? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Halo umat Tuhan, kita sedang berlomba. Jangan jadi pecundang. Saya ulang, jangan kita jadi pecundang. Tahu arti pecundang nggak? Orang kalah. Amin. Kita sedang berlomba semua. Ya Bu Leni, jangan jadi pecundang. Saya sudah katakan sebagai hamba Tuhan, sekali-kali saya akan bertanggung jawab dengan statement saya ini. Kalau pecundang itu orang kalah. Akibatnya apa orang kalah? Orang kalah itu diem. Ya, orang kalah diem, tidak bisa selesaikan finish. Lalu ngapain? Ngamuk biasanya. Atau jatuh tergeletak. Ya, tapi kita orang pemenang. Kalau yang sungguh melakukan firman, Tuhan bilang Roma 8 ayat 37, kita lebih daripada pemenang. Tidak percaya? Ayo kita buka yuk. Roma 8 ayat 37. Ya, Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya Pak Teo, Pak Teo lebih daripada pemenang. Bukan sekedar lelah lalu ngantuk Pak. Enggak. Ya Bu Ikim, enggak sekedar vertigo. Gua vertigo nih. Ya enggak sekedar itu. Kalau ada kondisi-kondisi tertentu dari fisik kita yang membuat kita terhalangi untuk mencari Tuhan, ayo berdoa. Ingat firman,
yang saya sudah sampaikan, Roma 8 ayat 11. Ada Roh Kudus yang membuat tubuh kita yang fana, yang lemah ini bisa bangkit, bisa menang, bisa sehat. Amin. Roma 8 ayat 11. Imani Bapak Ibu. Ya. Jadi kembali ke Ibrani 12. Ayo tanggalkan beban, tanggalkan dosa, dan berlomba dengan tekun. Berlomba dengan tekun. Arti kata tekun itu setia. Arti kata tekun itu dilakukan dengan setia. Tidak peduli kondisi keuangan kita, tidak peduli kondisi sekitar kita, tidak peduli kondisi keluargamu, tidak peduli problem apa yang kita punya. Tuhan bilang tekun. Amin. Tuhan berkati. Orang yang tekun akan Tuhan berkati. Makanya ada banyak orang datang sama Yesus, tapi tidak semuanya diberkati. Mereka yang mau tanggalkan bebannya, tanggalkan dosanya, dan tekun, mereka yang diberkati. Karena apa? Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan lihat saya, jangan lihat keluargamu, jangan lihat pendeta-pendeta yang lain, jangan lihat tokoh-tokoh iman yang lain, jangan lihat orang yang baik yang di sekitar kita. No. Hanya satu yang kita pandang, Yesus. Ya Bu Yuli, ya, ntar ulang tahun bawa cake. Ya Fani, ingetin ya, minggu depan ulang tahun Bu Yuli. Ya, iya kita celebrate dulu, bawa cake. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan bilang salibkan daging, matikan duniawi. Roma 12, berubahlah pembaharuan budi. Ibrani 12, tanggalkan beban dan dosa. Ini rumus-rumus dari Tuhan. Ini rumus XOP supaya hidup kita potensinya lebih besar, lebih besar, lebih besar. Saya katakan kita semua ini racing star. Semua kita ini racing star, bintang yang sedang naik terus. Tapi saya mau katakan, tidak semua orang bisa melakukannya. Karena apa? Sejauh mana kita menyalipkan daging kita. Ya. Nah, ada 5 akibat kalau hidup kita tidak kita keluarkan potensi maksimal, atau kita hidup ya puas dengan diri yang sekarang ini. Yang pertama, kita buka 2 Korintus 5 ayat 34. Ya, 5 hal. 2 Korintus 5 ayat 34. Oh, nggak ada 34, nggak ada ya? Ya, sebentar. Ayat 4 sebetulnya, ya. Ayat 2 sampai 4, ya. 2 Korintus 5 ayat 2. Apa yang kita baca? Saya akan bacakan. Selama kita di dalam kemah ini, kemah itu apa? Tubuh kita. Ya, kita itu, roh kita ada di tubuh kita ini. Kalau rohnya Pak Ardi pergi dari tubuhnya Pak Ardi, maka tubuhnya Pak Ardi ada di mana ya? Di mana Pak Ardi? Kuburan. Dalam tanah. Petak 1 kali 2.
Ya Bu Wita, mau nipa Bang Tobing atau mau di San Diego? Iya loh, iya, saya harus ngomong loh. Iya, itu kenyataan, itu masa depan. Tapi seberapa lama kita hidup tergantung dari kita. Kalau kita dianggap Tuhan tidak berat, nggak ada gunanya lagi hidup, sudah pulang aja kamu. Saya sering ngomong sama Bu Rita, sepanjang kita berguna untuk kerajaan Allah, sepanjang kita berguna untuk pekerjaan Tuhan, kita akan hidup. Tapi kalau kita tidak berguna lagi, Tuhan bilang pulang. Orang Manado bilang pulang cumana. Oh iya, ya. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini lihat ya. Selama kita diam di dalam kemah ini, kita mengeluh. Perhatikan. Kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita, perhatikan, mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Ini jadi problem. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi kalau orang tidak mau potensinya keluar, orang tidak mau tanggalkan dagingnya, tidak mau salibkan, pikirannya nggak mau berubah. Dengar baik-baik, ciri khas yang pertama apa? Sering mengeluh. Dengar baik-baik, kalau kita sering mengeluh, itu tanda pakaian kita pengen pakaian yang lama. Jubah kita, jubah yang lama usang. Jubah kita, jubah yang lama usang. Waktu Bartimeus di Markus 10, Bapak Ibu, waktu dia mau disembuhkan Tuhan, apa yang dilakukan Bartimeus? Dia tanggalkan jubah usangnya. Hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita tanggalkan jubah lama kita. Amin. Itulah kedagingan, itulah kesombongan, itulah segala sesuatu yang lama, yang usah, tanggalkan. Kalau enggak, tanda pertama, kita suka mengeluh. Enggak ada duit, mengeluh. Ya, enggak punya kerja, mengeluh. Ya, ada tekanan, mengeluh. Padahal Tuhan bilang apa? Di 1 Tesalonika 5, mengucap syukurlah senantiasa. Kita susah mengucap syukur. Kita akan susah mengucap syukur Bapak Ibu, karena kita suka mengeluh. Ya, kita suka mengeluh. Itu yang pertama. Ayo kita buka 2 Korintus 5 ayat 17 di bawahnya. Ini ya. Yang kedua, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, ya, kalau kita ada dalam Kristus, nah, mari kita baca ayat 16-nya supaya kita jelas apa arti firman ini. Sebab itu, nah, perhatikan, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Yang kedua, kalau kita dalam Kristus, itu manusia baru. Jadi apapun yang kita alami,
Dengar baik-baik. Jangan pernah pakai takaran manusia, Bapak Ibu. Apapun persoalan kita, sering mungkin di dalam pikiran kita, kita berkata, mana mungkin hidup saya dipulihkan Tuhan? Mana mungkin persoalan saya dijawab Tuhan? Mana mungkin hidup saya diberkati Tuhan? Itu secara manusia. Tapi kalau kita sudah manusia baru dalam Kristus, Bapak Ibu, jangan kita pakai takaran manusia. Ya, saya cuma bilang bagi kita siang ini, mari Bapak Ibu, manusia baru kita pakai takarannya Tuhan. Ya, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, pakai takaran Tuhan, pakai cara Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberkati. Yang ketiga, kita buka Roma 5 ayat 6. Ya, Roma 5 ayat 6. Jelas sekali. Ya, orang-orang yang tidak mau berubah, tidak mau potensi dirinya bangkit, tidak mau mengalami pembaharuan, hidupnya mengeluh. Kedua, yang dipakai ukuran manusia. Makanya tidak pernah percaya mujizat, tidak pernah percaya mujizat. Dibilang mujizat itu omong kosong. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Anda tidak pernah mau pakai ukuran Tuhan, hanya pakai ukuran manusia, saya mau katakan selamat menderita. Ya, selamat menderita, kekal selamanya sampai mati. Karena apa? Karena kita tidak percaya Tuhan bisa kerjakan. Ya, Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, seringkali kita tidak bisa berkemenangan, lemah. Orang yang tidak mengizinkan hidupnya berubah, orang yang tidak pernah mengizinkan hidupnya bertumbuh, tanda ketiga, hidupnya mengalami kelemahan. Ya, tidak bisa menang Bapak Ibu, tidak bisa menang oleh persoalan, karena dia nggak mau tahu dengan dirinya. Padahal di 1 Yohanes 4 ayat 4, mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Tuhan ngomong begini Bapak Ibu, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Perhatikan, sebab roh besar yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Kalau kita tidak pernah tahu, sadar, dan mau gunakan Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus, maka kita akan jadi pribadi yang lemah, yang mudah diombang-ambingkan, yang mudah baper, yang mudah kecewa, yang mudah sakit hati, yang mudah kalah, yang mudah pahit, yang mudah marah. Akhirnya kita tidak berkemenangan. Padahal Tuhan bilang Roh Kudus lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia. 3 contoh. Pertama, suka mengeluh. Yang kedua, takarannya manusia, ukurannya manusia. Yang ketiga, lemah. Yang keempat, Kolose 3. Kita buka Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Gak lama lagi selesai. Tenang saja, ya, kuatkan hatimu, kuatkan badannya, ya. Ngantuk tolak dalam nama Yesus. Ya Pak Teo, jangan tidur. Ya Pak Selamat, tolak
dalam nama Yesus. Ya. Kolose 3 ya, ayat 9. Lihat ini Bapak Ibu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Ternyata dosa yang paling sering dikerjakan itu dusta, bohong. Dengar baik-baik, dusta, ya, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kenapa tidak campur dengan fitnah yang di ayat 8? Karena Bapak Ibu, saya katakan ini spesial bagi Paulus. Dan inilah Tuhan. Manusia gampang sekali berbohong. Maaf ya. Hari ini yang keempat, kalau orang yang tidak mau berubah, tandanya apa? Suka bohong. Bohong. Ya Bu Yuli, artis suka bohong gak Bu Yuli? Udah, aku akur ya. Ya Pak Ardi sama Bu Yuli ya. Tuhan bilang jangan saling mendustai, bohong. Yang keempat, suka bohong. Ini nyata loh ya. Firman Tuhan itu terukur secara manusia. Firman Tuhan itu terukur secara manusia. Dosa kita dibuang, disikapkan sama firman. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi yang suka bohong akan bertobat kalau dia kenal Tuhan. Orang yang suka bohong, kalau dia sudah dijamah hatinya oleh Tuhan, dijamah pikirannya oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, akan bertobat. Pertanyaannya, orang bohong bisa diubah oleh manusia nggak? Nggak bisa. Karena bohong itu paling dasar, akar segala dosa. Bu Ami, Hawa dibohongin atau tidak sama iblis? Dibohongi. Hawa, ini iblisnya ular ya. Nanti kalau kamu makan buah itu, kamu jadi sama seperti Allah. Dibohongin gak sama iblis dibuhin? Dibohongi. Itu dosa, sehingga menyebabkan Adam dan Hawa keluar dari rencana keselamatan Allah, keluar dari Taman Eden. Karena apa? Karena bohong oleh iblis, ular. Ya. Jadi saya katakan yang keempat, dosa bohong, dusta. Yang kelima, Efesus 4 terakhir. Efesus 4 ayat 34. Efesus 4 ayat 34. Oh, sorry. Sebentar. Efesus 4. Bentar. Bukan 34. Sebentar ya. Ayat 24. Ini salah. Dari ayat 21 kita baca sampai 24. Saya bacakan saja ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Perhatikan ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kebenaran Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hal yang kelima, orang yang tidak mau berubah, orang yang tidak mau menanggalkan manusia lama, orang yang tidak mau dipulihkan, dia suka hidupnya dalam ketidakkudusan. Hal kebenaran dan kekudusan pasti ditolak. Makanya senang dengan dosa. Arti kata Kristen, Bapak Ibu, kita akan terus menerus untuk suka atau mengejar hidup dalam kekudusan, kebenaran dan kekudusan. Ayat 21 ini JDC, menerima pengajaran di dalam Dia di JDC. Ini kita sedang diajar, Bapak Ibu. Bukan Pak Binsar yang ajar. Pak Binsar hanya alat Tuhan. Tapi yang ajar kita siapa? Firman Tuhan. Saya cuma bilang, engkau yang cari firman, engkau yang kejar firman, engkau sedang kejar ribuan keping emas dan perak. Camkan itu baik-baik. Engkau sedang kejar ribuan keping emas dan perak. Kapan dapatnya, Pak Pendeta? Tunggu aja waktu Tuhan. Berkat itu akan datang. Amin. Ya, sebagai kesimpulan, saya cuma bilang bagi kita Bapak Ibu, ya, salibkan dagingmu. Roh Galatia 5:24. Salibkan daging, lalu tanggalkan manusia duniawi, matikan duniawi. Kolose 3 ayat 5-6. Lalu apa? Roma 12 ayat 2, ya, pikiran baru, ya, pikiran duniawi tinggalkan. Dan yang terakhir Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Tanggalkan beban dan dosa. Akibatnya kalau kita tidak mau dipulihkan, tidak mau menanggalkan semua itu, ada 5 akibatnya. Suka mengeluh. Yang kedua, Bapak Ibu, kita tidak mau mengenakan manusia baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Yang ketiga, hidup dalam kekalahan. Yang keempat tadi di Kolose 3 dikatakan, ya, bohong. Dan yang kelima, Bapak Ibu, tidak suka hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sukanya dalam dosa. Ya, hari ini saya mau bilang bagi kita Bapak Ibu, ya, Tuhan sudah mati bagi kita. Karena itu, ayo mari kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, supaya hidup kita lebih diberkati. Amin. Ya, jangan mau hidupnya begini-gini aja. Ya, jangan mau hidupnya STQ. Tahu Arnold STQ? Status quo. Ya Pak Selamat ya. STQ, status quo. Orang Jawa bilang apa Pak Selamat? Pancetai. Jangan mau begitu. Ya Yohanes ya, jangan mau hidupnya pancet. Tetap 5 tahun lalu, sekarang sampai 5 tahun yang akan datang. Jangan. Tapi mari kita maju dalam Tuhan. Amin. Saya percaya saat kita maju dalam Tuhan, secara finansial, secara berkat, secara jasmani, kita juga akan maju. Karena Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Silakan Pak Teo di keyboard, kita akan angkat satu pujian. Kita mau siapkan hidup kita, kita mau perjamuan kudus, kita mau komitmen sama Tuhan. Ya, kita mau, ya, nomor 68, lagu nomor 68, halaman 17. Kita percaya Tuhan tolong kita apapun masalah kita. Sekali
sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir dalam sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kita ulang lagu ini sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, kita ulangi. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Musik bermain dengan lembut, Pak Theo. Hari ini kita sudah dengar firman. Hari ini kita dengar kunci kemenangan dari Tuhan. Biarlah kita mengalami satu terobosan kehidupan yang berkemenangan kalau kita rela tanggalkan semuanya. Kalau tidak, maka 5 hal yang sudah kita baca tadi. Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus
Engkau meteraikan, Engkau terjemahkan di dalam pikiran kami, hidup kami, setiap firman yang kami baca. Biar Roh Kudus Engkau yang terjemahkan semuanya. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami Bapa. Dan kami siap untuk mengalami berkat itu Tuhan. Sore ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kami makan roti dan minum anggur, Tuhan, kuduskan setiap pikiran kami untuk kami taat kepada firman-Mu. Kami tanggalkan manusia lama kami Tuhan. Kami mau hidup kami diperbaharui hari lepas hari di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami mau ambil roti dan minum anggur. Tapi kamu dengar firman Tuhan dulu. Kami mau siap untuk mau masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, terima kasih. Kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Kami akan minum, kami akan makan dan minum. Kami akan makan tubuh Kristus, minum darah Yesus. Kami mau satu meja hidangan dengan Tuhan, satu komitmen dengan Tuhan. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati, hidup kami mengalami terobosan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap sambut roti dan anggur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.